Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman Ade Gunawan. Kali ini kita bertemu dengan juragan besar cacing, Bapak Asim yang dari Malang. Kebetulan kita ketemu di Sragen karena beliau juga punya kandang cacing atau mitra untuk kandang cacingnya di Sragen. Beliau adalah pemilik CV Worm and Plant yang sudah bisa menghasilkan 800 ton vermikompos per bulan. Dan dari wawancara saya dengan beliau punya pangsa pasar yang cukup banyak di Riau, yaitu untuk ternak, untuk kebun sawit dan durian. Kebun durian. Juga kebun semangka juga, Pak. Kebun semangka. Iya. Boleh Pak, kondisinya maksudnya untuk penggunaan vermikompos dengan pakan belotong ini, kelebihannya untuk pupuk sawit, pupuk durian dan juga pupuk semangka, Pak. Mohon izinnya, Pak. Ya, jadi vermikompos ini dibandingkan kompos-kompos konvensional yang lainnya seperti kompos dari kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, dia mempunyai benefit atau kelebihan yang luar biasa, Pak. Yang pertama, dia sudah terfermentasi di dalam tubuh cacing sebelum dikeluarkan sebagai kotoran. Jadi tidak perlu lagi difermentasi, tidak berbau, ya. Beda dengan kompos-kompos lain kan harus difermentasi dulu, harus diinkubasi dulu gitu. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, dia memiliki kandungan NPK organik yang lebih tinggi, 3 kali lipat lebih tinggi dibanding kompos-kompos yang lain. Jadi N plus P plus K-nya itu sekitar 8-10%, Pak. Oke. N, pokoknya N-nya 3, P-nya kalah-kalah 2, K-nya 2, jadi 8-10% rata-rata. Cukup tinggi, Pak, ya? Cukup tinggi, sementara kohe-kohe yang lain atau kompos-kompos hewan yang lain, itu N plus P plus K-nya itu hanya 2-3%. Umpamanya N-nya 0,5, P-nya 1 atau K-nya berapa, pokoknya 2-3. Jadi 3 kali lipat lebih tinggi. Kenapa alasan para pemilik kebun sawit, pemilik kebun durian, pemilik kebun semangka itu memilih vermikompos? Pertama, lebih membantu mempercepat pertumbuhan tanaman. Oke. Yang kedua, itu dia bisa meningkatkan kesuburan tanah. Iya. Yang ketiga, vermikompos ini dia mengandung mikroba-mikroba positif yang bisa mencegah serangan hama dari luar, Pak. Itu benefitnya. Kemudian dia juga memiliki kandungan asam yumik atau yumik acid, ya 5-10%. Kita udah lihatkan di Skovindo. Padahal asam yumik itu kalau kita sengaja beli itu mahal sekali. Jadi boleh dikatakan semua keutamaan pupuk itu ada di vermikompos. Dengan harga yang sangat ekonomis, ya. Apalagi sekarang pupuk impor mahal, ya. Dolar naik. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi alternatif bagus, ya, daripada petani terjebak dalam membeli pupuk NPK abal-abal. Ya, kayak kebun sawit yang sudah replanting itu kan berarti udah puluhan tahun mereka menggunakan zat kimia. Iya, betul. Jadi kondisi tanah kemungkinan besar sudah rusak, sudah jenuh. Ya. Jadi hal itu bisa lagi diperbaiki dengan menggunakan vermikompos. Betul, Pak. Dan ini sudah terbukti. Pelanggan kami yang tanahnya sudah jenuh dengan mengaplikasikan vermikompos selama 6 bulan, itu tanahnya kembali hidup. Mantap. Karena tanah dikatakan sehat itu jika kandungan C organiknya minimal 5%. Sedangkan kandungan C organik pada vermikompos itu mencapai 35%, Pak. Bahkan sampai 40%. Iya. Jadi dengan memberikan vermikompos pada durian, pada sawit, rutin, katakanlah setiap 3 bulan, itu petani akan memperoleh multifungsi, multimanfaat. Tanahnya makin subur, yang sudah rusak tanahnya kembali sehat. Kemudian tanaman juga tumbuh subur, penyakit bisa dicegah. Dan itu udah terbukti, ya. Banyak pelanggan kami yang awalnya tanaman sawitnya sakit, Pak. Daunnya ada bercak-bercak, kemudian akarnya itu seperti digerogoti kayak patogen dan sebagainya. Setelah dia mengaplikasikan vermikompos,
dalam waktu 6 bulan itu sudah sehat kembali. Oke. Jadi kondisinya kalau saya nanti jadi mengambil distributor untuk vermikompos yang berada nanti mungkin saya bikin distributor di wilayah Kulim, Kota Pekanbaru, besar mungkin peluangnya untuk bisa berkembang karena bagian besar juga pelanggan Bapak juga banyak di Riau, Pak ya? Banyak. Kalau update terakhir kita punya pelanggan di Riau itu untuk kebun sawit itu sudah ada 12 perkebunan sawit besar, Pak. Iya. Mulai dari Siak, mulai dari Kampar, Iya. ya. Terus di sekitar sampai ke Inhil segala. Inhil ya. Rokan Hulu, Iya. ya. Udah merata. Hampir setiap kabupaten itu ada. Dan terbesar pelanggan kami memang kebun sawit dan kebun durian, gitu. Ada juga pelanggan kami yang perkebunan milik korporat atau perusahaan, ada yang pribadi, dan mereka semua udah repeat order. Kita udah supply di Riau itu sejak 2 tahun yang lalu, Pak. Bahkan sampai ke Kepri. Iya. Ya, kalau Kepri itu yang kita sudah rutin pelanggan kita, itu ada di Karimun di nama kotanya itu yang pelabuhannya Tanjung Batu namanya. Tanjung Batu. Kondur. Pelabuhan Kondur Tanjung Batu ya? Iya betul. Kemudian juga di Dabo Singkep. Ya. Itu rutin perkebunan durian. Kemudian di Pulau Bintan. Jadi sampai ke Kepri, Pak. Iya. Malah kalau kirim ke Kondur itu kita hanya bisa kirim pakai kontainer sampai Tanjung Pinang, Tanjung Pinang. Nanti di sana dilanjutkan pakai oper ke truk diesel dan truk diesel ini naik kapal Roro. Iya. Karena kan di sana di transit juga ya? Betul, karena di Tanjung Batu kan kontainer nggak bisa masuk. Oke. Gitu. Dan itu rata-rata kebun durian swasta besar-besar, bosnya kebanyakan itu Cina Malaysia. Dan mereka udah 2 tahun langganan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Asim atas waktu bincang-bincangnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih sebelumnya untuk kesediaan menerima saya di Sragen ini. Ya, sama-sama. Oke, warga Pekanbaru, teman Ade Gunawan, ketemu lagi nanti dan diharapkan tunggu kami untuk membuka distributor di Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru. Sekian teman Ade Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.